Oke, jadi seperti yang kalian tahu, sekitar sebulanan yang lalu, gue ada bikin video EDC atau everyday carry gue. Dan di video itu gue jelasin kalau EDC gue itu bener-bener nano-nano dan apa adanya banget, terutama di bagian tasnya. Gue pakai 2 tas murah yang harganya 200-300 ribuan aja, which is sebenarnya cukup banget buat gue. Dan mungkin kalau gue itu kerjaannya bukan sebagai konten kreator, 2 tas itu bakalan nemenin gue terus sampai ya tas itu rusak. Tapi nyatanya kerjaan gue itu konten kreator dan salah satu perks yang paling gue syukurin di profesi ini adalah barang gratisan. Beberapa minggu yang lalu gue dikontak sama brand yang namanya Alpaca Gear dan mereka nawarin gue salah satu tas sling bag mereka untuk gue cobain. Long story short, gue dikasih kesempatan buat nyobain tas mereka yang namanya Vertex Pouch, yang basically tas EDC 2-in-1 gitu ya, karena dia bisa jadi handbag, bisa jadi sling bag juga. Alpaca Vertex Pouch ini harganya ada di 1,7 jutaan, dan seperti yang gue bilang di video EDC gue masih heran sama tas-tas yang harganya tuh bisa dibilang mahal. Kayak, apa sih bedanya sama tas-tas gue yang murah meriah? Nah, di video ini gue mau coba breakdown fitur-fitur dan apa aja yang bisa kalian dapat dari tas 1,7 jutaan ini ya. Dan apakah beneran worth it untuk kita para cowok-cowok yang nggak peduli sama brand-brand desainer untuk beli tas yang harganya lumayan mahal. Yang pertama, kalau misalnya kalian memutuskan untuk beli tas ini, kalian tuh jatuhnya kayak dapat 2 tas yang jadi satu gitu ya. Karena dia itu bisa jadi handbag yang dikasih pegangan di bagian belakang tasnya ini, tapi dia bisa jadi sling bag juga karena dikasih slingnya juga nih yang dia itu detachable. Panjang sling strapnya ini juga bisa di-adjust dan gue suka banget sama sistem kait dia yang bisa muter gitu ya. Jadi kalau lagi pakai tas ini, harusnya nggak bakal ada masalah strapnya kebalik-balik sih. Dia itu kapasitasnya 3,5 liter, tapi emang di bagian dalamnya tuh dibagi jadi beberapa section gitu ya. Jadi mungkin realnya nggak segitu. Which is bisa jadi plus minus, tergantung kalian pakai tasnya ini buat apa. Secara ukuran, menurut gue untuk jadi sling bag, ukuran segini perfect banget. Nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Tapi jujur aja kalau untuk jadi handbag, ini kegedean sih. Terutama kalau misalnya dipakai buat outfit yang lumayan semi formal gitu. Secara desain juga gue ngeliatnya tas ini tuh lebih cocok jadi sling bag karena desain dia itu yang lebih ngarah ke fungsi heavy duty gitu dan bukan estetika yang minimalis, dan memang secara dimensi juga dia agak bulky gitu kan. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer kalau handbag itu lebih kecil dari ini dan desainnya juga lebih minimalis, tapi bukan berarti desain si Alpaca Vertex Pouch ini jelek ya. Menurut gue desainnya cakep, terutama karena posisi resletingnya yang cukup strategis dan gak ngerusak pemandangan, dan secara bentuk juga gue suka gitu walaupun dia agak bulky gitu ya dimensinya. Dan untuk bentuknya ini bukan sekedar bentuk aja loh kayak agak rata gitu di bawahnya gini, karena sebenarnya bentuk kayak gini tuh ada fungsinya. Jadi kenapa bagian bawah tasnya ini kayak rata gitu? Karena memang tas ini dibikin sama Alpaca supaya bisa jadi desk caddy atau ya basically tas yang bisa ditaruh di atas meja tanpa khawatir bakal keguling-guling. Jadi bisa dilihat di sini ya, kalau misalnya gua taruh di atas meja kayak gini, dia nggak bakal kayak, ya nggak bakal keguling-guling gitu. Dan untuk komplimen konsep desk caddy-nya ini, kalau misalnya kalian buka si resleting kompartemen utamanya, dan kalian buka kayak gini, itu dia bakal bisa stay terbuka kayak gini, karena memang di bagian ujung-ujung lapisannya itu ada magnetnya cuy. Untuk kompartemennya sendiri, Vertex Pouch ini ada 3 kompartemen resleting. Ada yang kompartemen utama, ada kompartemen resleting kecil yang connecting gitu dan bisa diakses lewat resleting yang di depan sama yang di dalam. Sama ada satu kompartemen resleting lagi di bagian tengah kompartemen utamanya. Untuk yang kompartemen resleting depan ini pakai sistem jaring gitu dan kecil banget. Jadi mungkin bisa dipakai buat nyimpan kabel-kabelan gitu ya. Atau ya pokoknya barang-barang yang nggak terlalu tebel sih. Nah, kompartemen utamanya ini yang menurut gue bisa bikin dia itu dibilang sebagai tas EDC atau everyday carry, karena dia itu bisa muat banyak banget cuy. Kurang lebih ada 7 section yang bisa kalian utilisasiin buat taruh-taruhin barang kalian, dan 7 section ini kebagi jadi 3 section yang lumayan gede sama 4 section yang agak kecil. Dan untuk section yang gedenya ini juga lumayan panjang ya, sekitar 25 cm-an. Jadi kalau misalnya kita lihat di foto-foto promosinya, itu harusnya bisa muat kayak iPad mini, terus bisa dimasukin Nintendo Switch juga.
Sayangnya ROG Ally gue udah gue jual ya, jadi gue nggak bisa peragain apakah kayak handheld konsol yang PC gitu bisa muat di sini apa enggak. Tapi ya, at least Nintendo Switch muat lah ya. Nah, yang menurut gue kurang dari koleksi tas gue di video edisi gue kemarin, itu kalau misalnya kalau gue mau keluar bawa-bawa kamera, gue bingung mau pakai tas yang mana. Kalau dimasukin ke tas gue yang kecil itu jadi penuh banget. Tapi kalau misalnya gue bawa ransel ya kegedean. Kayak ngapain gue bawa-bawa ransel cuma buat bawa kamera doang. Dan jujur aja untuk paddingnya tas-tas murah gue itu agak kurang sih. Kalau misalnya buat bawa-bawa kamera kayak gue kurang percaya aja. Dan memang selama ini kalau gue mau bawa kamera, gue harus pakai tas kamera gue yang jujur aja biasa banget dan agak ribet gitu sih. Karena itu gue seneng banget soal Vertex Pouch ini karena dia padding bagian bawahnya tuh tebel banget cuy. Jadi selain kompartemen utamanya cukup gede untuk kamera gue beserta lensa kit, gue juga nggak khawatir kalau amit-amit tas gue jatuh atau kebanting gitu. Ngomongin padding, sebenarnya overall bahan dari tas ini tuh kayak udah mantep banget ya. Secara feel aja gue udah bisa ngerasain bedanya tas ini sama tas-tas murah gue. Tasnya sendiri udah pakai bahan yang weatherproof, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian bawa-bawa barang elektronik terus keujanan, ya selama nggak dibawa berenang harusnya aman sih. Selain itu, strap sling bag-nya juga pakai bahan yang lumayan halus, plus dia shoulder pad-nya dibikin tebel empuk gitu ya. Jadi kalau dipakai yang agak lama dan isinya agak berat, nggak bikin sakit. Dan terakhir, untuk strap slingnya ini pakai sistem magnet gitu buat clampnya. Jadi dia bukan pakai sistem clamp atau kuncian yang kayak manual gitu. Dia pakai magnet kayak gini. Cuman sebenarnya gua nggak bisa bedain secara fungsi sih. Jadi mungkin kayak buat ngasih kesan premium aja sih pakai sistem kayak gini. Nah ini jadi gue mau kasih lihat real world simulationnya ya. Ini udah gua coba buat masuk-masukin barang-barang gua dengan skenario kalau misalnya gua mau bawa kamera gua kemana-mana ya. Jadi ini udah gue penuhin banget dan di sini bisa kalian lihat ya, nih udah penuh banget, udah gue bikin seoptimal mungkin untuk kayak semacam positioningnya dari per sectionnya ini. Ini sebenarnya aslinya itu nih sebenarnya ada 1, 2, 3 nih, ada section yang pakai magnet juga nih, bisa dibuka tutup pakai magnet tapi nggak kepake karena emang udah penuh banget. Terus ada 4 nih, yang keempat ini pocket gitu, terus ada pocket lagi 5, 6 nih yang section gede lagi, sama 7 nih yang resleting gini tapi dia bisa connecting juga dari depan. Tuh ya, sama. Ini adalah kalau misalnya skenario-nya gue bakal keluar-keluar sambil bawa kamera gitu. Jadi sebenarnya pocket-pocket atau section-section ini tuh bisa dipakai sesuai kebutuhan dan pemakaian kalian sendiri. Tapi berhubung gue lagi pengen coba buat bawa kamera, skenario itu kayak gimana gitu, pemakaian tuh kayak gimana. Jadi di sini yang pertama itu pastinya ada kamera gue yang udah sama lensa kitnya, dan gue bawa lensa fix juga. Jadi ini masih muat buat gue bawa kamera, lensa kit, sama lensa fix. Terus pastinya ada ekstra baterai juga gue bawa ya. Tuh masih masuk di sini. Dan ada mic wireless juga ya. Ini charging case-nya mic wireless gue. Dan sisanya paling trinkets-trinkets yang gue butuhkan buat HP gue sih. Kayak misalnya ini ada power bank wireless. Gue baru lagi nih dari Keep ya, nanti bakal gue bahas. Terus ada juga ini kepala charger gue yang masih gue pakai sampai sekarang. Ini juga masih muat ya di sini. Terus parfum seperti biasa, harus bawa parfum kemana-mana. Ada external SSD juga ya, kabelnya ada di sini, nanti gue kasih lihat ya, ini external SSD. Terus ada TWS juga, ini wajib kalau misalnya bepergian, apalagi kalau commuting. Kalau nggak bawa ini itu rasanya hampa banget pasti kan. Nah, untuk kabel-kabelnya itu gue taruh di pocket depan sini. Kayak ini kabel eksternal SSD gue. Terus di sini gue juga ada retractable cable ya. Ini berguna banget buat kalau misalnya di tas-tas kayak begini yang compact banget untuk space-nya. Jadi susah kalau misalnya harus bawa-bawa kabel yang digulung-gulung dulu. Jadi ya sekalian aja pakai retractable cable kayak gini. Ini bisa dipakai buat power bank, bisa dipakai buat si kepala charger. Jadi ini berguna banget. Sama paling terakhir ya gue pakai buat card holder ya. Jadi kalau misalnya buat ngetap-ngetap kereta gitu atau busway, tinggal pakai card holder gini aja. Ya memang bukan untuk dompet beneran ya di tas kayak begini karena ini udah bener-bener sempit banget. Tapi
Ini adalah real world simulation kalau misalnya gua keluar-keluar itu bawa-bawa kamera dengan sepenuh ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai tas ini dan nggak bawa kamera gitu ya, mungkin bawa barang-barangnya yang lebih tipis, yang lebih compact, kayak misalnya iPad mini ya, iPad mini masuk ke sini, atau mungkin kayak Nintendo Switch gitu-gitu, itu harusnya masih bisa muat trinkets yang lebih banyak lagi, power bank, terus TWS gitu-gitu masih bisa lebih muat lagi, bisa bawa mouse juga. Ini tuh poketnya banyak banget, space-nya gede banget, tinggal kalian coba optimalisasiin aja sama pemakaian kalian masing-masing. Oke, jadi untuk Alpaca Vertex Pouch ini seperti yang tadi gue bilang, harganya ada di 1,7 jutaan, tepatnya di 1.749.000. Dan untuk menjawab pertanyaan gua di awal video tadi, apakah dengan harga segitu tas ini worth it untuk dibeli? Jawabannya mungkin tergantung sudut pandang dan kalian pakai tas ini tuh buat apa. Karena dengan premis dia yang bisa jadi handbag dan sling bag, dan jatuhnya bisa dibilang dia itu tas yang lumayan heavy duty karena proteksinya yang emang mantep. Jadi kalau misalnya kalian bawa-bawa barang yang emang fragile dan takut kalau misalnya kalau jatuh atau kebanting itu bisa ke damage, ya tas kayak begini pastinya worth it banget sih. Tapi kalau kalian nyari tas EDC atau handbag yang lebih ke minimalis dan bukan buat bawa barang-barang yang fragile, yang gampang pecah gitu ya, dan lebih masuk stylenya ke outfit yang semi formal gitu, gue rasa kalian bisa cari opsi lain sih. Karena menurut gue pribadi sih, ini kurang cocok sih kalau misalnya buat semi formal. Dan karena itu gue rasa tas ini nggak bakal gantiin kedua tas yang ada di edisi gue, karena kedua tas itu juga udah punya fungsinya masing-masing gitu kan. Jadi mungkin si Alpaca Vertex Pouch ini bakalan jadi tambahan tas edisi gua sekaligus pengganti tas kamera gua sih kalau misalnya gua emang lagi mau keluar dan bawa-bawa kamera. Tapi menurut kalian gimana soal tas ini? Tas yang 2-in-1 gitu ya, dia bisa jadi handbag, bisa jadi sling bag, terus bisa jadi desk caddy juga ya, bisa stay open kayak gini dengan harga 1,7 jutaan, apakah worth it? Coba komen di bawah. Paling segitu aja untuk review dan impression gue terhadap si Alpaca Vertex Pouch ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.